selamat malam Miss. Nah, jadi di sini kami dari kelompok 3 Miss akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Robin sebagai ketua. Saya Audi. Saya Chelsea. Dan saya Rizwan. Nah, jadi Miss, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang peta jalur perdagangan kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, tapi sebelum itu Miss, kami akan masuk ke soal yang telah ada juga diberikan oleh Miss ya, Miss. Oke. Oke, Miss. Jadi di sini ada kegiatan satu yang berisikan 4 soal dan yang soal pertama akan dijawab oleh Audi. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan budaya maritim yang ada di Nusantara? Jelaskan. Budaya maritim di Nusantara adalah sistem kehidupan masyarakat yang berorientasi pada laut, mencakup aktivitas pelayaran, perdagangan, perikanan, dan teknologi kelautan. Sejak dahulu, masyarakat Nusantara telah menguasai navigasi, pembuatan kapal, dan eksplorasi laut untuk berdagang serta berinteraksi dengan bangsa lain. Soal kedua akan dijelaskan oleh Chelsea. Apa saja keterampilan yang telah dimiliki oleh masyarakat praksara yang berhubungan dengan kegiatan pelayaran sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha? Jawabannya, sebelum masuknya pengaruh Hindu dan Buddha, masyarakat praksara di Nusantara sudah memiliki keterampilan pelayaran yang maju. Mereka mampu membuat perahu bercadi, menguasai navigasi dengan bintang dan angin, serta menyesuaikan pelayaran dengan musim. Soal ketiga akan dijelaskan oleh Juan. Faktor-faktor apa sajakah yang dapat mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan yang memiliki kekuatan politik dan menguasai laut? Jelaskan. Lahirnya kerajaan maritim yang kuat dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Letak strategis di jalur perdagangan internasional memungkinkan kerajaan menguasai arus barang dan menerima pengaruh budaya luar. Sumber daya alam yang melimpah, seperti hasil laut dan rempah-rempah, menjadi komoditas utama yang menarik pedagang asing. Teknologi pelayaran yang maju, seperti pembuatan kapal dan navigasi, memperkuat kontrol dan perairan. Selain itu, kekuatan politik yang stabil didukung oleh pemimpin yang visioner dan sistem administrasi yang baik, memungkinkan kerajaan mengatur perdagangan dan pertahanan laut. Faktor-faktor ini menjadikan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit berkuasa di Nusantara. Oke, soal terakhir, faktor-faktor apa sajakah yang menjadikan Selat Malaka menjadi jalur perdagangan internasional yang utama bagi kerajaan-kerajaan Nusantara? Nah, jawaban yang kami telah diskusikan adalah Selat Malaka menjadi jalur perdagangan internasional bagi kerajaan Nusantara karena berbagai faktor. Nah, salah satunya itu letaknya yang berada di antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan, menjadikannya penghubung penting bagi pedagang India, Arab, Persia, dan Cina. Arus angin muson yang teratur juga mempermudah pelayaran kapal yang melewati selat ini, memungkinkan perdagangan berlangsung sepanjang tahun. Selain itu, Nusantara kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada, yang sangat diminati di pasar internasional. Keberadaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya yang menguasai dan mengamankan jalur ini juga berperan penting. Nah, karena mereka menyediakan fasilitas pelabuhan, sistem pajak, dan perlindungan bagi kapal dagang. Dengan faktor-faktor tadi, Selat Malaka telah berkembang dan menjadi pusat perdagangan global atau internasional yang berperan besar dalam perekonomian kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha pada masa Hindu-Buddha di Nusantara. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan tentang jalur-jalur perdagangan pada kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, jadi pertama itu ada peta jalur perdagangan Laut Jawa. Oke, kita besarin. Oke, Miss. Jadi di sini saya Miss yang memegang peta untuk pelabuhan Laut Jawa itu mendapatkan 4 pelabuhan utama, yaitu di Kerajaan Majapahit yang saya dapatkan, Miss. Nah,
Jadi itu yang untuk titik hijau merupakan pelabuhan, dan untuk garis merah ini merupakan jalur perdagangannya. Nah, jadi pelabuhan-pelabuhan, 4 pelabuhan itu yaitu Pelabuhan Bubat, Pelabuhan Canggu, Pelabuhan Kembang Putih, dan Pelabuhan Terung merupakan pelabuhan utama Majapahit. Nah, jadi Majapahit itu dia melakukan perdagangan sampai ke Cina dan juga India. Dan ini berikut penjelasan tentang pelabuhan-pelabuhan yang ada di Majapahit, yaitu di jalur perdagangan Laut Jawa. Yang pertama Pelabuhan Canggu. Pelabuhan Canggu itu menjadi gerbang kerajaan Majapahit. Ibu kotanya itu terletak di Trowulan, Mojokerto. Pelabuhan ini didirikan oleh Raja Wisnuwardana. Yang kedua ada Pelabuhan Terung. Pelabuhan ini diperkirakan telah beroperasi sejak abad ke-10 Masehi dan pada masa menjelang akhir Majapahit, yaitu pada 1478 sampai 1526. Terung merupakan daerah penyeberangan penting pada saat perdagangan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah Pelabuhan Kembang Putih. Raja Airlangga yaitu mendirikan sebuah pelabuhan samudera di Kembang Putih. Pelabuhan ini berkembang menjadi pemukiman dan pelabuhan ini mencapai titik puncaknya pada abad ke-14, yaitu pada masa Majapahit. Selanjutnya keempat ada Pelabuhan Bubat, yaitu pelabuhan sungai dari ibu kota Majapahit. Sehingga Bubat itu merupakan tempat bertemunya para pedagang yang tengah berniaga di Majapahit. Nah, selanjutnya ada Pelabuhan Kerajaan Sriwijaya yang dapat kita lihat pada peta. Di sini dia ada beberapa pelabuhan utama, yakni Pelabuhan Kedah, Pelabuhan Muaro Jambi, Pelabuhan Sriwijaya, dan Pelabuhan Ujung Galuh. Ini adalah pelabuhan utama dari Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu Pelabuhan Sriwijaya. Bawah kan, weh. Pelabuhan Sriwijaya. Pelabuhan ini menjadi tempat bertemu para pedagang dari berbagai negara seperti India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Barang-barang yang diperdagangkan di Pelabuhan Sriwijaya antara lain rempah-rempah, hasil hutan, hasil bumi, dan komoditas pangan. Nah, pelabuhan kedua itu ialah Muara Jambi. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan penting yang terletak di pantai timur Sumatera. Pelabuhan ini memiliki peran sebagai pusat perdagangan komoditas seperti rempah-rempah, kayu gaharu, dan hasil bumi. Yang ketiga, Pelabuhan Ujung Galuh. Pelabuhan Ujung Galuh merupakan pelabuhan utama yang sudah dikenal sejak zaman Raja Airlangga pada tahun 1009 sampai 1042. Pelabuhan Ujung Galuh berperan bagi perkembangan ekonomi kerajaan Majapahit, ialah sebagai sarana ekspor, impor, dan transit untuk komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Yang keempat, Pelabuhan Kedah. Pelabuhan Kedah pada masa kerajaan Hindu-Buddha merupakan pusat perdagangan penting dan menjadi bagian dari kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan Kedah menjadi pusat perdagangan gaharu, kamper, cendana, gading, timah, kayu hitam, dan rempah. Selanjutnya Selanjutnya ada pelabuhan. Selanjutnya masuk ke Pelabuhan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terdapat di Pulau Kalimantan. Ada 3 pelabuhan yang terdapat di Kerajaan Kutai. Yang pertama Pelabuhan Samarinda, yang kedua Pelabuhan Samudra Palaran, yang ketiga Pelabuhan Sungai Kunjang. Kita masuk ke penjelasan. Yang pertama, Pelabuhan Samarinda. Pelabuhan Samarinda terletak di kota Samarinda. Pelabuhan ini berada di tepi Sungai Mahakam. Pelabuhan ini berperan penting dalam distribusi kebutuhan pokok untuk Samarinda dan sekitarnya, serta melayani kapal-kapal antar pulau yang melakukan bongkar muat di sini. Yang kedua, Pelabuhan Samudra Palaran. Dikenal juga sebagai Pelabuhan Palaran.
Pelabuhan ini terletak di kawasan hulu Sungai Mahakam, tepatnya di Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Pelabuhan ini menjadi pintu gerbang utama arus logistik di Samarinda dan sekitarnya. Yang ketiga, Pelabuhan Sungai Kunjang, berada di Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Pelabuhan ini menyediakan layanan transportasi sungai ke berbagai tujuan di 4 kabupaten, yaitu Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Pelabuhan ini melayani keberangkatan kapal setiap hari pada pukul 7 WITA dengan kapasitas sekitar 50 penumpang per kapal. Selain penumpang, kapal-kapal di pelabuhan ini juga mengangkut barang seperti bahan bakar minyak, bahan pokok, kendaraan bermotor, dan unggas. Nah, sekarang kita masuk ke Pelabuhan Kerajaan Sunda. Pelabuhan Kerajaan Sunda itu merupakan jalur air penting yang menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Berikut adalah pelabuhan utama di sepanjang jalur ini. Pelabuhan di Selat Sunda itu ada 3, yaitu Pelabuhan Merak, Pelabuhan Bakauheni, dengan Pelabuhan Sunda Kelapa. Kita masuk ke dalam materinya. Pelabuhan Merak terletak di pantai utara Jawa. Pelabuhan ini merupakan titik penyeberangan utama untuk feri yang menghubungkan ke Pelabuhan Bakauheni di pantai selatan Sumatera. Sedangkan Pelabuhan Bakauheni berada di pantai selatan Sumatera. Pelabuhan ini merupakan pasangan dari Pelabuhan Merak. Ia menangani volume lalu lintas penumpangan dan kendaraan yang signifikan. Sedangkan kalau Pelabuhan Sunda Kelapa, itu pelabuhan ini yang terletak di Jakarta Utara, merupakan pusat perdagangan utama bagi Kerajaan Sunda. Ini merupakan penghubungan penting untuk perdagangan internasional menghubungkan kerajaan Tiongkok, Jepang, India, dan Timur Tengah. Nah, jadi di Selat Malaka ini adalah kami telah mendapat beberapa pelabuhan, yaitu ada Pelabuhan Kelang, Pelabuhan Malaka, Pelabuhan Singapura, Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Penang, Pelabuhan Tanjung Perak, dan ini adalah peta jalur perdagangan untuk Selat Malaka pada masa Kerajaan Sunda. Nah, jadi masuk ke penjelasan. Nah, kerajaan berikut beberapa pelabuhan utama di Selat Malaka, yaitu pelabuhan yang ada di Malaysia. Nah, jadi yang pertama itu di Malaysia itu Pelabuhan Kelang yang tadi, baru ada Pelabuhan Penang, Pelabuhan Malaka, lalu pelabuhan yang di Indonesia adalah Pelabuhan Belawan yang ada di Medan, Pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak yang ada di Surabaya. Lalu yang terakhir pelabuhan di Singapura, yaitu Pelabuhan Singapura. Oke, mungkin sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, tindakan selama presentasi berlangsung, mohon dimaafkan karena memang kurang kekondisifan dalam presentasi kalau begini ya, Miss. Mungkin itu saja dari kami kelompok 3, Miss. Sekian, terima kasih.